Apakah ratusan triliun rupiah yang sudah dihabiskan untuk IKN akan sia-sia? Sekilas, putusan Mahkamah Konstitusi membuat banyak orang berpikir ke arah sana. Media sosial dipenuhi kesimpulan bahwa Jakarta tetap menjadi ibu kota. Artinya, IKN dianggap telah gagal. Tapi, apakah IKN gagal menjadi ibu kota Indonesia? Apakah Mahkamah Konstitusi benar-benar membatalkan IKN? Atau selama ini kita hanya memahami sepotong informasi? Kalau kalian suka pembahasan isu nasional yang dijelaskan secara utuh dan dari berbagai sudut pandang, jangan lupa subscribe Ruang Dian. Karena di channel ini, kita tidak hanya membahas apa yang sedang ramai. Kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi. Di video ini, kita akan membedah apa yang sebenarnya diputuskan Mahkamah Konstitusi. Apa dampaknya terhadap IKN, kenapa banyak orang memiliki kesimpulan yang berbeda, dan bagaimana sebenarnya nasib IKN setelah putusan tersebut. Mari kita bahas. Sebelum kita membahas nasib IKN, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang sebenarnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena disinilah awal dari semua perdebatan ini. Semuanya bermula ketika ada permohonan uji materi terhadap Undang-Undang tentang Ibu Kota Nusantara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu hal yang dipersoalkan dalam permohonan tersebut adalah mengenai status ibu kota negara. Pemohon pada dasarnya meminta Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran terhadap ketentuan mengenai perpindahan ibu kota. Lalu, apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, perpindahan ibu kota negara tidak otomatis terjadi hanya karena undang-undangnya sudah berlaku. Perpindahan ibu kota baru akan berlaku setelah Presiden menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres yang menetapkan secara resmi pemindahan ibu kota negara. Artinya, selama Kepres tersebut belum diterbitkan, status ibu kota negara secara hukum masih berada di Jakarta. Nah, disinilah banyak orang mulai salah memahami informasi. Sebagian orang mendengar kalimat Jakarta tetap menjadi ibu kota, lalu langsung menyimpulkan berarti IKN dibatalkan. Padahal, apakah kedua hal itu memang berarti sama? Atau justru ada perdebatan yang sangat penting? Sebelum mengambil kesimpulan, mari kita lihat dulu apa dampak putusan ini terhadap pembangunan dan status IKN. Sekarang kita sudah memahami apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apa dampaknya bagi ibu kota Nusantara? Apakah pembangunan IKN langsung berhenti? Jawabannya tidak. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Artinya, dasar hukum pembangunan IKN tetap berlaku. Pembangunan yang sedang berjalan juga tidak otomatis harus dihentikan hanya karena putusan tersebut. Lalu, kenapa Jakarta masih disebut sebagai ibu kota negara? Jawabannya terletak pada satu hal yang sangat penting, yaitu keputusan Presiden atau yang biasa disebut Kepres. Berdasarkan Undang-Undang IKN, perpindahan ibu kota negara tidak terjadi secara otomatis. Presiden harus menerbitkan Kepres yang menetapkan kapan pemindahan ibu kota resmi diberlakukan. Selama Kepres itu belum diterbitkan, secara hukum Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara. Jadi ada dua hal yang perlu dibedakan. Yang pertama adalah pembangunan IKN. Yang kedua adalah status resmi ibu kota negara. Pembangunan IKN dapat terus berjalan sesuai kebijakan pemerintah. Sementara status ibu kota negara baru berubah setelah seluruh tahapan yang dipersyaratkan dipenuhi dan Kepres diterbitkan. Inilah mengapa kalimat Jakarta masih menjadi ibu kota negara tidak otomatis berarti IKN dibatalkan. Keduanya adalah dua hal yang berbeda. Lalu, kalau sebenarnya posisi hukumnya seperti ini, kenapa banyak orang justru memiliki kesimpulan yang berbeda? Disinilah pembahasan kita menjadi semakin menarik. Kalau kita perhatikan, setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, media sosial langsung dipenuhi berbagai kesimpulan. Ada yang mengatakan IKN batal, ada juga yang menyebut Jakarta tetap menjadi ibu kota. Jadi pembangunan IKN sia-sia. Pertanyaannya, kenapa banyak orang bisa sampai pada kesimpulan seperti itu? Salah satu penyebabnya adalah cara kita mengonsumsi informasi. Hari ini banyak orang yang sering membaca judul dibanding isi berita. Padahal dalam isu hukum seperti ini, satu kalimat yang dipotong dari konteksnya bisa menghasilkan pemahaman yang sangat berbeda. Misalnya, ketika seseorang membaca kalimat Jakarta tetap menjadi ibu kota negara, sebagian orang langsung menghubungkan dengan satu kesimpulan, berarti IKN dibatalkan. Padahal kalimat tersebut hanya menjelaskan status ibu kota saat ini, bukan menjelaskan masa depan pembangunan IKN. Dua hal itu memiliki konteks yang berbeda. Selain itu, di media sosial, informasi seringkali beredar dalam bentuk potongan video, kutipan singkat, atau unggahan yang hanya menampilkan sebagian isi putusan.
Akibatnya, publik lebih cepat menerima kesimpulan daripada memahami keseluruhan konteks. Bukan berarti semua informasi yang beredar salah, tapi seringkali informasi yang kita terima belum lengkap. Dan ketika informasi yang belum lengkap bertemu dengan opini yang sudah terbentuk sebelumnya, muncullah berbagai kesimpulan yang berbeda. Karena itu, dalam isu seperti ini, yang paling penting bukan hanya bertanya apa yang dikatakan, tetapi juga dalam konteks apa pernyataan itu disampaikan. Dan mungkin disitulah letak perbedaan antara mengetahui sebuah informasi dan benar-benar memahaminya. Nah, kalau begitu, setelah memahami isi putusan dan konteksnya, pertanyaan terakhir yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya nasib IKN ke depan? Setelah memahami isi putusan Mahkamah Konstitusi, pertanyaan yang paling banyak muncul tentu adalah, lalu bagaimana sebenarnya nasib ibu kota Nusantara? Apakah proyek ini akan berhasil? Kalau melihat putusan Mahkamah Konstitusi, jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Karena Mahkamah Konstitusi tidak memutuskan untuk menghentikan pembangunan IKN. Artinya, selama pemerintah tetap menjalankan program pembangunan dan anggaran yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku, proses pembangunan masih dapat terus berjalan. Namun, ada satu hal yang perlu dibedakan. Membangun sebuah ibu kota tidak sama dengan memindahkan ibu kota. Membangun berarti menyiapkan kawasan, infrastruktur, gedung pemerintahan, jalan, hingga fasilitas pendukung. Sedangkan memindahkan ibu kota adalah keputusan hukum dan administratif yang memerlukan tahapan tertentu. Disinilah peran keputusan presiden menjadi sangat penting. Kepres menjadi dasar hukum yang menandai kapan perpindahan ibu kota negara resmi diberlakukan. Artinya selama Kepres itu belum diterbitkan, Jakarta masih tetap menjalankan fungsi sebagai ibu kota negara. Sementara itu, pembangunan di IKN dapat terus berlangsung sesuai tahapan yang ditetapkan pemerintah. Jadi, nasib IKN hari ini bukan ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi semata, tetapi juga oleh berbagai keputusan pemerintah ke depan. Mulai dari kesiapan infrastruktur, kesiapan pemindahan aparatur negara, kondisi anggaran negara, hingga putusan presiden mengenai waktu penerbitan Kepres. Dengan kata lain, putusan Mahkamah Konstitusi bukanlah akhir dari perjalanan IKN. Justru setelah putusan itu, masih ada sejumlah tahapan yang harus diselesaikan sebelum perpindahan ibu kota benar-benar dapat dilaksanakan. Lalu, apakah itu berarti IKN pasti akan menjadi ibu kota Indonesia? Atau justru berpotensi mengalami nasib seperti berbagai proyek besar yang pernah tertunda di masa lalu? Mari kita lihat gambaran yang lebih besar. Kalau kita melihat seluruh pembahasan tadi, mungkin kita bisa memahami satu hal. Putusan Mahkamah Konstitusi bukanlah akhir dari cerita IKN. Putusan tersebut memang menjelaskan posisi hukum ibu kota negara saat ini. Namun, masa depan IKN tidak hanya ditentukan oleh satu putusan pengadilan. Ada banyak faktor lain yang akan menentukan apakah IKN benar-benar akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia. Pertama, komitmen pemerintah untuk melanjutkan pembangunan. Karena membangun sebuah ibu kota bukanlah proyek 1 atau 2 tahun, tetapi proyek yang dirancang dalam jangka panjang. Kedua, kesiapan anggaran negara. Pembangunan IKN membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena itu, kemampuan pemerintah mengelola pembiayaan akan menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan. Ketiga, kesiapan infrastruktur dan ekosistem pemerintahan. Sebuah ibu kota bukan hanya terdiri dari gedung-gedung megah, tetapi juga membutuhkan rumah bagi ASN, sekolah, rumah sakit, transportasi, hingga berbagai layanan publik yang mendukung aktivitas pemerintahan. Dan yang terakhir, keputusan politik. Karena pada akhirnya, pemindahan ibu kota tetap membutuhkan putusan presiden melalui keputusan presiden atau Kepres sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya, nasib IKN hari ini belum ditentukan oleh satu putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi oleh rangkaian keputusan yang akan diambil dalam beberapa tahun ke depan. Karena itu, mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukan lagi apakah IKN batal, tetapi apakah Indonesia mampu menyelesaikan seluruh tahapan yang diperlukan agar IKN benar-benar menjadi ibu kota negara? Jawaban atas pertanyaan itu belum ditentukan hari ini, dan mungkin sejarah yang akan menjawabnya. Kalau menurutmu, apakah IKN pada akhirnya akan benar-benar menjadi ibu kota Indonesia? Atau justru akan menghadapi tantangan yang membuat prosesnya semakin panjang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena di Ruang Dian, kita tidak mencari siapa yang paling benar. Kita mencoba memahami sebuah isu secara utuh sebelum mengambil kesimpulan. Sampai jumpa di episode berikutnya.